Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat melayani. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini masih kesempatan hidup, masih diberi kesempatan beroleh kesehatan, menikmati segala berkat, sukacita, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Marilah kita datang kepada Dia pada minggu pagi hari ini yang begitu segar, udara yang kita hirup begitu segar. Kita bersukacita, kita bersama-sama dari manapun asalnya kita, meskipun mungkin di antara kita tidak bisa ke gereja karena berbagai alasan, karena mungkin sakit, karena mengalami kendala, karena tidak ada yang melayani tempat di mana kita berada, tetapi bersama-sama dengan Grace Ministry Church, mari kita bersama-sama berbakti, beribadah online, menyambut hari yang penuh sukacita pada pagi hari ini. Biarlah segala beban, problem, kesukaran, dan tekanan hidup yang ada pada kita pada pagi hari ini, kita letakkan bersama-sama di kaki Tuhan. Kita berlutut, bersujud, menyembah, memuji, memuliakan Dia. Mari sebelumnya saya undang saudara-saudara sekalian untuk bersaat teduh secara pribadi, memohon pimpinan hikmat dari Tuhan supaya kita dilayakkan datang di hadapan Allah yang Maha Kudus. Biarlah kita datang kepada Dia dengan penuh hormat, tertib, namun juga sukacita. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu sejenak, mohon pimpinan hikmat dan tuntunan Tuhan. Kita bersatu. Amin. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini. Kita membuka surat Roma pasal ketiga ayatnya yang ke-23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena itu, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita sambut dengan sukacita, menyanyikan, memujikan bagi Allah yang mulia, karena hanya bagi Dia saja yang layak dipuji dan disembah. Kita pujikan dengan penuh sukacita bagi Allah yang mulia.
Mari kita teruskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan kembali pujian ada kuasa dalam darahnya. Darah pengorbanan Kristus di kayu salib sungguh luar biasa. Maukah engkau bebas dari dosa? Karena dalam darahnya ada kuasa. Maukah engkau menang atas kejahatan? Sebab ajaib kuasa darahnya. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Ada kuasa dalam darahnya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, pemberitaan firman. Kita juga berdoa untuk persembahan yang akan kita persiapkan. Dan juga kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu atas berkat yang kami terima baik jasmani maupun rohani. Berkat-berkat makanan, minuman, keuangan, berkat penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi, setiap tekanan hidup yang kami hadapi. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan atas kami. Bahkan kami seringkali mengecewakan Engkau, lari dari panggilan-Mu, dan kami mengambil jalan kami sendiri, hikmat kami sendiri. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan itu. Terlebih lagi kami mengucap syukur atas darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib yang telah membasuh seluruh dosa-dosa kami. Sungguh ini adalah anugerah yang luar biasa yang membawa kami pada keselamatan dan kekal. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Juga campur tangan Engkau
berkat-Mu kepada seluruh keluarga besar kami, perlindungan-Mu atas hidup kami, berkat-berkat-Mu yang tercurah di rumah-rumah kami, di tempat-tempat kami bekerja, di tempat kami melayani. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon ampun atas seluruh pelanggaran dan dosa-dosa kami. Dan biarlah pada pagi hari ini kami bersama-sama yang beribadah, berbakti kepada-Mu, dilayakkan oleh darah Kristus yang mempunyai kuasa, penebusan Kristus, melayakkan kami untuk datang di hadapan Engkau ya Bapa, di hadapan Allah yang Maha Kudus. Bapa, pada pagi hari ini kami dengan bersukacita menyambut pemberitaan firman yang akan kami dengar. Biarlah Engkau memberkati kami, khususnya hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman Tuhan. Tambahi, kurangi apapun yang sudah dipersiapkan, agar apapun yang Dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh diberi kemampuan dan kemauan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami bukan hanya puas mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan, tetapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di segala aspek kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, aktivitas sehari-hari kami. Bapak, biarlah semuanya itu mengarah memuliakan-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami persiapkan, biarlah yang kami berikan adalah yang terbaik untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya, supaya apapun yang mereka kerjakan hanya untuk prioritas memuliakan nama-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Bapa di surga, kami tidak lupa menaikkan pokok-pokok doa syafaat untuk jemaat pada pagi hari ini, khususnya untuk mereka yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi, pekerjaan, bahkan beberapa di antaranya mungkin di PHK, mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Kami mohon Roh Kudus tetap memberikan sukacita dan hikmat kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, sehingga mereka bisa bangkit kembali di dalam keterpurukan itu dan merasakan betapa cinta kasih Tuhan yang begitu besar, dan memakai semua berkat-berkat dan talenta yang Tuhan beri untuk kemuliaan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit karena sakit penyakit mereka, baik jasmani maupun rohani, juga di rumah-rumah. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan menjamah saudara-saudara kami, sehingga mereka dipulihkan, dan dengan kesembuhan yang mereka alami, mereka boleh sukacita menyambut berkat kesembuhan dari Tuhan dan memakai kesehatannya untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami krisis iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, bahkan ingin undur dari gereja. Kami mohon kiranya Roh Kudus menangkap mereka kembali, merebut mereka kembali dari kuasa si jahat, supaya mereka dikembalikan untuk setia mengikuti Tuhan apapun yang mereka hadapi. Karena kami sadar, kami berjalan beriring dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, yang maha kuasa, yang punya segalanya. Oleh karena itu segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami diubahkan menjalani hidup yang penuh sukacita. Kami tidak lupa berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang pada pagi hari memberitakan firman, dimanapun mereka berada, di perkotaan, di pedalaman, di pedesaan. Bapa, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, sehingga apapun yang mereka sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu, dan seluruh jemaat boleh dibangun menjadi pribadi yang baru, yang sama sekali baru, hidup memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami juga
tidak lupa mengucap syukur untuk setiap jemaatmu yang saat ini berulang tahun, yang saat ini menjalani anniversary untuk pernikahan mereka, dan mereka bersama-sama dengan penuh sukacita menikmati berkat-Mu. Kami berdoa kiranya Kau genapkan sukacita mereka, dan mereka selalu ingat bahwa ada penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan juga pasangan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, seluruh keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan masa depan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang Maha Kudus, Engkau lah yang menyediakan semuanya, Engkau yang memelihara kami, dan kami berserah penuh kepada-Mu, dan kami semangat, giat untuk memuliakan dan menjalankan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah dipilih, yang diselamatkan. Inilah seru doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji, memuliakan Tuhan kembali lagi dengan pujian ingat akan nama Yesus. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, selalu ingat akan salib Kristus, karena di sanalah kasih Tuhan yang terbesar telah dinyatakan kepada setiap orang berdosa. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja engkau pergi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti sesi pemberitaan firman Tuhan
Kita buka firman Tuhan. Dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Kita persiapkan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Hari ini kita akan belajar tentang penebusan melalui penderitaan. Jadi ini tentang nubuatan akan datangnya Mesias dan digenapi. Sudah digenapi sepenuhnya. Kita buka Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semerahnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menuntutkannya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena telah. Dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena telah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya di dalam laut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sehingga ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kristus yang pernah menderita ada jaminan pasti keselamatan. Selama masih hidup, orang Kristen tidak lepas dari penderitaan. Salib sendiri adalah simbol dari penderitaan juru selamat. Dan bagaimana mungkin orang yang mengaku Kristen ingin bebas total dari penderitaan, mengharapkan lancar segala usahanya,
segala kerjanya mulus, dan dia berkibar di mana-mana, populer di mana-mana, tanpa mengenal penderitaan. Dan setan menawarkan kenyamanan, kemudahan, dan jalan mulus kepada setiap orang. Ini memikat setiap orang berdosa, baik yang percaya kepada Yesus maupun tidak. Sekarang kita melihat konteks sejarah dari Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi di dalam Alkitab yang hidup sekitar 700 tahun sebelum Kristus. Saudara bisa membayangkan 700 tahun sebelum Kristus. Bagian ini adalah bagian dari buku Yesaya yang membahas tentang penderitaan Mesias yang akan datang. Bayangkan, nubuatnya sudah 700 tahun sebelum kedatangannya, dan sudah dicatat di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Adakah kitab suci lain yang berani menubuatkan demikian? Seperti Alkitab, jauh ratusan ribu tahun sebelumnya, dan digenapi dengan tepat, dengan persis sama seperti nubuatan terhadap kedatangan Yesus yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama kita melihat penolakan Mesias. Dikatakan di awal tadi, dia tidak tampan, dia tidak semarak, penuh kesengsaraan, dan biasa menderita kesakitan, dihina, dihindari orang. Banyak orang yang menilai bahwa jangan menilai buku hanya dari cover luarnya saja. Kecenderungan orang berdosa sudah biasa orang memandang fisik, memandang keberadaannya, apa yang dia punya. Tetapi ingat, seringkali yang bersifat duniawi ini menipu. Apa yang terlihat baik, padahal faktanya tidak. Di dalamnya menipu. Begitu juga kebalikannya, yang kelihatannya tidak menarik sama sekali sebenarnya ada yang sungguh-sungguh mengasihinya. Di ayat ini kita melihat bahwa Mesias akan datang, tetapi akan ditolak oleh banyak orang. Jadi kita tahu kemudian dia disiksa, dicambuk, diludahi, ditikam, sampai puncaknya disalibkan. Inilah tindakan kekafiran dunia. Ketika Kristus datang, sedikit orang yang mau menerimanya. Sesuai dikasih Tuhan datang jauh-jauh dari surga ke dunia untuk menebus orang-orang berdosa yang seharusnya binasa. Banyak orang ke gereja, kalau hujan sedikit saja, sebentar lagi musim hujan sudah datang di Surabaya. Mungkin dalam waktu dekat. Banyak yang kalau ke gereja, hujan sedikit saja sudah tidak mau pergi. Alasan minggu depan saja, kan masih ada kebaktian lagi. Renungkan saudara. Iya, kalau umur saudara lutut. Kalau kemah saudara di muka bumi ini, di dunia ini, dibongkar Tuhan pada hari ini, pada malam hari ini, semuanya sudah terlambat. Sebaliknya, kalau ada undangan kawinan, biar hujan tetap berangkat. Apalagi kalau pestanya itu teman sendiri atau makanannya enak-enak. Saudara akan mengusahakannya untuk datang, karena sungkan. Tetapi untuk datang ke gereja, kalau ada kesulitan sedikit, saudara tidak mau datang ke gereja. Saudara tidak sungkan kepada Tuhan. Renungkan ini. Yang mengundang Allah sendiri. Yang punya segalanya. Supaya kita menikmati makanan rohani. Firman Tuhan itu makanan rohani kita. Kita bisa tumbuh di dalam kerohanian kita kalau kita mendapatkan gizi makanan rohani yang cukup bagus. Agar kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan terhadap firman-Nya, terhadap firman yang diberitakan.
seharusnya antusias, bersemangat, dan sukacita datang ke gereja, baik untuk beribadah, berbakti, maupun untuk melayani. Selanjutnya kita melihat pengorbanan substitusi atau pengganti. Saya berikan ilustrasi kepada saudara-saudara sekalian. Ada raja yang membuat suatu peraturan bahwa siapapun yang mencuri akan dihukum cambuk 100 kali. Suatu saat anaknya yang paling sayang, yaitu sang pangeran yang masih kecil, mencuri mangga karena dia pikir sebagai anak seorang raja tentu bukan menjadi masalah. Kemudian pemiliknya melaporkan kepada raja kalau ada anak yang mencuri mangganya, maka sesuai hukum yang berlaku anak itu harus dihukum cambuk. Namun betapa kagetnya raja itu ketika dia diberitahu bahwa yang mencuri itu adalah anaknya. Karena hukum harus tetap diberlakukan, dan karena kasihnya kepada anaknya, raja itu pergi untuk menggantikan anaknya menjalani hukuman cambuk. Jadi hukum tetap dijalankan, tetapi dialah yang menggantikan anaknya. Dan di sini Kristuslah yang menggantikan hukuman kita yang berdosa ini, yang seharusnya kita terima. Dan upah dosa adalah maut. Kristus akan menderita sebagai gantinya bagi dosa-dosa kita. Kristus sungguh menggantikan kita yang berdosa, yang layak dihukum. Karena ingat, upah dosa adalah maut. Dia sanggup menanggung semua dosa orang percaya, karena Dia Maha Kuasa. Maka pengorbanan substansinya cukup bagi seluruh dunia. Dan pagi hari saya menawarkan kepada saudara-saudara sekalian untuk datang kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, supaya dosa-dosa saudara, seluruh dosa baik yang masa lalu, yang sekarang, yang akan datang, yang tidak tahu kita akan jatuh di mana, semua ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Percayalah kepada Dia, maka pengorbanan substansinya cukup bagi kita sekalian yang berdosa. Juru selamat adalah untuk orang yang selamat. Saudara mempunyai juru selamat, saudara pasti selamat. Tapi saudara tidak mempunyai juru selamat, saudara pasti binasa tanpa juru selamat. Sebab saudara harus menanggung sendiri seluruh dosa-dosa dari lahir sampai mati. Dan bukannya tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, kita berbuat dosa kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kudus, setiap detik. Oleh karena itu, tanpa terkecuali siapapun saudara membutuhkan juru selamat, atau saudara akan binasa tanpa juru selamat. Saudara mempunyai juru selamat, saudara pasti selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Jaminan keselamatan di dalam Kristus itu pasti. Itu sebabnya orang Kristen penuh sukacita memuliakan Tuhan. Dia mempunyai pengharapan yang luar biasa, karena kelak bersama-sama dengan Juru Selamat di surga. Dalam penderitaan Kristus kita melihat betapa besar dosa-dosa kita, dan kita melihat kasih karunia Allah yang sungguh luar biasa di dalam memberikan penggantinya. Allah yang kita sembah itu sungguh luar biasa. Dia menyediakan pengganti yang sempurna bagi kita yang berdosa, yang seharusnya dihukum. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah baik dan sempurna dalam segala rancangan dan ketetapannya. Dialah Allah yang berdaulat, yang tidak tergantung oleh kesalahan siapapun dan tidak tergantung oleh apapun. Dia berdaulat penuh.
ketetapannya, rancangannya adalah sempurna karena Dia Maha Kuasa, karena Dia Maha Tahu. Berikutnya kita melihat bagaimana kepatuhan Kristus di ayat 7-9. Kristus patuh digambarkan di sana. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita yang berdosa ini? Apakah kita tunduk, taat dan patuh kepada Dia dan firman-Nya? Pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu sudah sempurna dan kasih setianya kekal. Salib Kristus menyelamatkan. Salib Kristus memberi anugerah keselamatan hidup kekal. Mengapa saudara menolak Dia? Mengapa harus binasa? Kristus patuh sampai mati, menjadi korban yang tanpa cacat. Kristus adalah teladan mutlak dalam ketaatan dan kesuciannya yang menjadi dasar bagi keselamatan kita. Dan selanjutnya kita melihat bagaimana hasil dari kematian Kristus. Kita melihat di ayat yang ke-10 sampai ke-11. Kita bisa mengingat lagu pujian yang menyanyikan salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Nah, apakah kematian Kristus di kayu salib sia-sia? Tidak. Kematiannya di kayu salib telah mengalahkan kuasa maut, telah menyelamatkan, telah memberikan anugerah keselamatan hidup yang kekal kepada siapa saja yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apalah artinya kalau saudara memiliki seluruh dunia ini? Katakanlah saudara memiliki uang 10 triliun, atau bahkan seluruh isi dunia ini milik saudara. Apalah artinya itu? Kalau harus binasa di dalam kekekalan tanpa juru selamat. Kita hidup ini sementara. Mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun, 90, 100 tahun kalau Tuhan memberikan kekuatan. Bagaimanapun itu adalah sementara, itu adalah fana. Tetapi kehidupan kekal setelah kematian itu akan menentukan apakah saudara bersama Juru Selamat di surga atau kau binasa di dalam kekalahan di neraka tanpa Juru Selamat. Melalui kematian Kristus kita diberikan hidup yang abadi, sebab dosa-dosa kita telah dihapuskan sepenuhnya. Berikutnya firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat 12, kita melihat bagaimana pembagian pahala. Peroleh pahala dari Tuhan bukan karena kebaikan apapun yang ada pada diri kita, yang kita rasa cukup baik, kita rasa cukup saleh, tetapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Tuhan itu sungguh baik. Dia teramat baik dan kasih setianya kekal terhadap orang yang menyadari betapa berdosanya dirinya, betapa hitam legamnya dirinya di hadapan Allah yang Maha Kudus. Sadarilah, dosa saudara membuat saudara membawa ke dalam kebinasaan kekal kalau tidak mempunyai juru selamat. Dan Kristus membagi pahala dengan orang-orang pilihannya dengan Dia yang telah ditebus. Pahala yang Kristus peroleh oleh kematiannya, Dia berikan kepada kita secara cuma-cuma melalui iman. Bukan karena baiknya kita, bukan karena kesalahan kita, bukan karena doa ataupun puasa yang kita lakukan, tetapi semata-mata karena kasih-Nya kepada kita.
Allah yang kita sembah itu sungguh makasih. Kalau saudara mendapat undangan makan malam bersama presiden, kepala negara, apalagi itu gratis ataupun cuma-cuma, bagaimana rasanya? Bukankah seharusnya sukacita? Bukankah seharusnya itu membuat saudara menjadi antusias untuk menghadiri undangan tersebut dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya? Bagaimana kalau Tuhan sendiri yang mengundang saudara pada pagi hari ini? Bukankah semestinya saudara sukacita yang luar biasa, melebihi mendapatkan apapun yang paling bernilai di dunia ini yang fana, yang sementara ini? Jangan sia-siakan undangan keselamatan dari Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa. Ingat, natur kita adalah manusia yang berdosa, yang cenderung melakukan kejahatan. Tidak ada satupun dari sisi tubuh kita, dari hati, kehendak, pikiran, logika kita yang tidak tercemar oleh dosa. Bahkan di dalam kesalahan kita pun, saat kita berpuasa, saat kita berdoa, saat kita melakukan kebaikan apapun beramal pada sesama, sudah tercemar oleh dosa. Karena itu kita semua butuh juru selamat. Kita semua butuh Yesus. Bagian dari kitab suci Yesaya ini yang kita gali pada hari ini berbicara tentang peran penderitaan Kristus di dalam keselamatan kita. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada keselamatan dari upaya perbuatan baik sendiri, diri sendiri, dari manusia manapun juga. Di dalam naturnya yang dosa. Saudara berbuat baik, sebaik apapun, ingat standar Tuhan itu Dia kudus. Dia maha kudus. Sepersekian juta mikron kecilnya betapapun dosa itu di dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, itu sudah kekejian bagi Allah. Oleh karena itu bagi orang percaya kita dibenarkan oleh Bapa di surga hanya karena Bapa melihat Kristus, melihat penebusan Kristus, dan kita diberikan juga kebenaran salib Kristus. Bapa melihat salib Kristus itu, pengorbanan Kristus itu, maka kita dibenarkan. Maka renungkan kalau pada saat ini hidup saudara tidak mempunyai damai. Saudara takut mungkin kalau sebentar lagi malam ini dipanggil Tuhan, saudara akan gimana? Kalau saudara tidak yakin masuk surga, saudara pasti akan ada di neraka. Karena itu, terimalah Yesus hari ini juga. Jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan sudah menetapkan dan merancangkan A, maka A yang terjadi. Karena Dia maha kuasa, Dia maha tahu, Dia melebihi melampaui segalanya. Dan karya pengorbanan Kristus di kayu salib jangan disia-siakan. Kita diselamatkan hanya oleh karena iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Selamat. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita mampu berbuat baik. Berbeda dengan orang dunia. Mereka berbuat baik supaya masuk surga, supaya mendapatkan kemurahan Tuhan. Orang percaya, orang Kristen berbisa mau dan mampu berbuat baik. Karena dia sudah diselamatkan di dalam Yesus, maka dia mampu dan mau berbuat baik. Bukan untuk pamrih supaya dia selamat di surga, tapi karena dia sudah selamat, maka dia mampu berbuat baik. Itulah bedanya. Maka orang percaya berbuat baik, berbuat kesalahan apapun, bukan dengan pamrih supaya peroleh hidup yang kekal di surga, tapi justru sebaliknya, karena dia sudah diselamatkan, sudah pasti di surga, maka dia mampu berbuat baik. Perbuatan baiknya itu hanya sebagai bukti bahwa dia sudah diselamatkan. Bagaimana dengan saudara? Kita dibenarkan oleh Bapa di surga karena ada Yesus di dalam diri setiap orang percaya.
Pagi hari ini firman Tuhan sudah diberitakan. Maka saudara menerima Yesus, menerima Mesias, menghargai karya pengorbanannya. Terimalah dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Senantiasa ingat Tuhan dan kasih-Nya. Pada saat saudara mengalami berbagai macam tekanan hidup, beban hidup, problem, pandanglah salib. Jangan hanya memandang kasih Tuhan dari berkat-berkat-Nya, dari kesembuhan-kesembuhannya, dari saudara mengalami berbagai macam pengalaman yang spektakuler. Tetapi pandanglah salib. Disitulah kasih Tuhan yang terbesar dan termulia Tuhan nyatakan. Kitab Yesaya ini memberikan instruksi, dorongan dan peringatan kepada gereja mula-mula dan gereja-gereja di sepanjang abad dan zaman. Jangan meninggalkan kasih-Mu kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Maka saudara beroleh anugerah hidup yang kekal. Terimalah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Sekarang juga, jangan ditunda-tunda, atau semuanya akan terlambat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Darahnya yang kudus telah tercurah bagi dosa-dosa kami. Bapa surga, mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami dalam sikap, hati, pikiran, dan motivasi. Semuanya terang-terang di hadapan-Mu. Biarlah pada pagi hari Roh Kudus masuk ke dalam hati kami, mengubahkan kami menjadi pribadi yang baru, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan kami, dalam kerjaan kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam studi kami, di dalam aktivitas sehari-hari kami, mencerminkan memuliakan nama-Mu yang kudus. Bapa, berkatilah kami dalam kehidupan kami. Kami sungguh memerlukan berkat-Mu, karena serajin apapun, segiat apapun yang kami lakukan, tanpa berkat-Mu semuanya akan sia-sia. Dan beri kami iman yang genuine, iman yang menyelamatkan, saving faith, yang membawa kami kelak bersama-sama dengan Juru Selamat di surga. Dan bukan itu saja, pakai kami untuk memberitakan Injil pada orang-orang yang kami kasih, pada orang-orang yang terdekat bagi kami, supaya mereka mengerti Allah yang benar, Allah yang sejati, supaya mereka mengerti Juru Selamat yang penuh kasih dalam Yesus. Mampukan kami untuk menghadapi segala kelemahan-kelemahan kami, godaan, serangan setan dalam bentuk apapun, sehingga kami tetap mengikut memuliakan Tuhan sampai selamanya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan. Bila kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita dengarkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bila senantiasa kita mengucap syukur kepada Dia,
Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah kita menjalani hidup hari lepas hari, berjalan dipimpin oleh Tuhan. Dan senantiasa mengingat karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan dengan begitu, kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Giat, semangat, berkobar-kobar memuliakan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita jalani hidup dengan bersyukur kepada Tuhan hari lepas hari, di segala musim dan waktu. Mari kita tutup dengan pujikan doksologi. Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini selesai. Silakan saudara-saudara bersaat teduh pribadi mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Kita boleh berbakti kepada Dia. Sedikit pengumuman bagi saudara-saudara yang ingin menjadi jemaat Grace Ministry Church, silakan saudara menghubungi saya di nomor WA 081 8030 46550. Ataupun mungkin saudara ingin berkolaborasi, bersinergi, bersama-sama pelayanan kepedesaan dan pedalaman, mari kita lakukan bersama-sama. Dan saudara bisa menghubungi nomor WA saya tadi. Terakhir untuk kelas teologi untuk awam, STOS, Sekolah Teologi Online Surabaya, sudah berjalan untuk mata kuliah apologetika. Jadi buat saudara-saudara yang bergerak dan rindu ingin belajar firman Tuhan, ingin diperlengkapi untuk memuliakan Tuhan di dalam pelayanan ataupun untuk memperlengkapi diri sendiri untuk mengerti kebenaran, silakan saudara menghubungi nomor WA saya secara pribadi. Mari kita dengan penuh sukacita kita kembali lagi dalam kehidupan kita hari lepas hari, berjalan dalam pimpinan, dalam hikmat Roh Kudus. Tuhan yang memimpin kita untuk hidup makin hari selaras dengan firman Tuhan, makin hari menyukakan Dia, memuliakan Dia. Tuhan memberkati.